Kalau misalkan ada ngumpul-ngumpul jam 4 ngumpul, nah pas jam 4 dikawali sama teman yang lain, di mana mau kok? OTW mau kok? Iya OTW mah ini, padahal masih di rumah pakai baju. Oke sobat bisnis coach shop yang berbahagia, kembali lagi dengan saya Alian dan Yogi. Yogi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah sebuah buku yang sangat menarik. Apa judulnya? Yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak muda seperti kita ini untuk bangun relasi di sana sini agar kalau misalkan kita ada kebutuhan, ada keperluan, ada banyak yang bisa membantu kita. Ya, betul. Nah, jadi bagian mana yang mau kita coba bedah hari ini? Oke, yang bagian yang kita akan bedah untuk hari ini adalah bab 2. Bab 2 itu berbunyi tentang rahasia besar dalam berhubungan dengan manusia. Nah, kira-kira apa rahasianya itu? Simak terus obrolan kita. Nah, langsung saja. Oke. Di sini ada satu kata yang berbunyi satu-satunya cara yang bisa menggerakkan Anda melakukan apapun adalah dengan memberi Anda apa yang Anda inginkan. Nah, di sini saya bertanya, apa yang kita inginkan? Nah, itu juga yang sulit dijawab oleh anak muda seperti kita ini. Betul. Nah, kalau ditanya apa yang kamu mau, apa cita-citamu, kadang kita bingung mau jawab apa ini. Kalau yang kita mau mungkin sebagai anak muda ini mau waktu luang, mau uang yang banyak sudah bisa traveling kemana-mana. Nah, kalau saya sebagai anak muda itu sih jawabannya. Iya. Oke, saya juga hampir sama sih jawabannya seperti itu. Oke, di buku kali ini ada satu pendiri dunia, mungkin salah satu pendiri yang bernama Sigmund Freud, yang berkata bahwa segala yang Anda kerjakan berasal dari dua motif, yaitu adalah desakan hasrat untuk menjadi besar, dan ada juga John Dewey. Ini adalah salah seorang filsuf Amerika yang paling terkenal yang mengungkapkan cara agak yang berbeda, yaitu adalah desakan yang paling dasar pada manusia, yaitu adalah hasrat untuk menjadi penting. Memang sih saya akui hasrat untuk menjadi penting itu sangat-sangat dasar bagi manusia. Mulai dari misalkan punya gebetan begitu, kita kayak selalu memposisikan diri ketika dia butuh agar orang yang kita sukai, yang kita gebet itu merasa bahwa kita penting. Jadi kalau ada apa-apa yang dia butuhkan, butuh bantuan, butuh mencerita, nah ada kita karena sudah dianggap penting seperti itu. Kalau saya rasa sih ini, kalau di luar ini hubungan antara simboli keinginan merasa penting ya, dianggap penting dan keinginan menjadi besar. Keinginan untuk menjadi besar itu kayak apa ya? Kayak seakan-akan orang itu ingin selalu punya kekuasaan atas orang lain, ingin berkuasa seperti itu. Itu yang besar ya. Kalau untuk menjadi penting itu kita pasti akan selalu merasa untuk di sekitar lingkungan kita itu kita yang paling penting. Itu menurut saya. Oke, di sini ada satu kata lagi yang berbunyi prinsip paling dalam pada sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai. Oke, bagaimana tanggapan Mas Al tentang ini, kebutuhan untuk dihargai? Memang itu juga kebutuhan dasar untuk dihargai, apalagi baik sebagai manusia ataupun sebagai pemegang jabatan. Dulu saya pernah jadi ketua karantina delegasi itu selama 6 bulan. Jadi kita dikumpulkan di satu rumah untuk karantina persiapan lomba. Nah, di sana itu saya sebagai ketua dan awal-awalnya anggotaku ini mendengar karena masih baru-baru, masih semangat-semangatnya. Lama-kelamaan berjalan 2 bulan, 3 bulan sudah mulai banyak yang ini Melawan. bukan melawan sih, kayak
kalau kita sampaikan seperti ini, target ini berkas selesai hari ini adalah segini. Nah, tapi mungkin karena apa namanya lagi malas begitu, lagi dan mood dari selesai. Nah, kalau sebagai ketua itu saya kayak merasa tidak dihargai kalau apa yang saya bilang, apa yang saya sampaikan, apa yang istilahnya menjadi target bersama demi kepentingan bersama, padahal bukan kepentingan saya tuh tidak diselesaikan hanya karena alasan seperti itu, kayak apa ya, merasa tidak dihargai begitu. Itu sebagai pribadi saya sendiri maupun sebagai ini pemangku jabatan sebagai ketua delegasi. Itu sih memang keinginan untuk dihargai itu sangat mendasar bagi manusia. Oke, di sini juga ada satu kata, yaitu adalah satu rasa lapar manusia yang tak terberikan dan tak tergoyahkan, dan individu langka yang benar-benar dapat memuaskan kelaparan hati ini akan menggenggam orang dalam telapak tangannya dan bahkan mengurus pemakaman akan menyesal ketika ia meninggal. Kayak dalam sekali maknanya itu. Kira-kira apa ini anunya, apa makna yang tersembunyi dari kalau menurut saya dalam kata-kata ini yang saya simpulkan adalah bagaimana kita selalu merasa kalau kita itu berada di atas orang lain yang selalu kita genggam, padahal semua orang pasti punya kebebasan. Itu menurut saya tentang kata-kata ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini lagi ada satu kata. apa sih itu yang Buku ini berbunyi tentang berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Memang benar bahwa rahasia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain itu adalah jujur dan tulus. Jadi misalkan memberikan perhatian ketika dia ada kendala, kita harus jujur memang. Artinya harus tulus dari hati untuk membantu, bukan karena mau memanfaatkan dia suatu hari supaya kita membantu dia supaya dia merasa berutang budi. Nah, jangan seperti itu. Membantulah dengan tulus agar misalkan nanti kita juga punya kendala, orang lain membantu kita juga dengan tulus, bukan dengan maksud tersembunyi. Berdampak juga pada diri kita ya. Nah, dan jujur itu juga yang paling penting. Kalau misalkan ada ngumpul-ngumpul jam 4 kumpul, nah pas sebelum jam 4 dikabari sama teman yang lain, di mana mau kok, OTW mau kok, iya OTW mau ini, padahal masih di rumah pada maju. Nah, itu yang dimaksud kenapa jujur itu sangat penting dalam berteman. Karena kalau ketahuan bohong, maka pasti temannya emosi. Temannya juga pasti akan ikut-ikutan. Jadi harus tulus dan jujur. Betul. Lanjut Mas Yudi. Oke, di sini ada satu kata yang berbunyi penghargaan yang jujur. Yang tadi Mas Al bilang, penghargaan yang jujur akan membawa hasil, sementara kritik dan cemoohan akan gagal yang kita dapatkan. Oke. Ya seperti tadi, kalau kita jujur maka akan misalkan memberikan komentar yang jujur kepada teman akan lebih baik daripada kita mencemooh atau mengolok-olok misalkan penampilannya atau karya yang dia buat. Jujur lebih baik daripada mencela atau mencemooh seperti itu. Oke, di sini ada lagi satu kata, mungkin ini yang terakhir. Menyakiti orang lain bukan hanya tidak akan mengubah orang itu, hal itu tidak akan pernah dilakukan. Ada satu pepatah yang sudah diambil dari buku ini yang berbunyi adalah sudah pasti apa yang kita lakukan itu akan dilihat setiap hari. Maksudnya seperti ini, apa yang kita lakukan pada orang lain itu akan menjadi cerminan diri kita. Itu akan menjadi cerminan diri kita kalau kita seperti ini. Contohnya kayak kita berbuat senonoh sama orang lain tuh, kita berbuat senonoh sama orang lain, nah itu pasti akan bercap pada kita kalau orang ini semena-mena sama temannya atau sahabatnya atau keluarganya sekalipun. Kalau menyakiti orang lain memang tidak akan merubah orang itu ke arah yang kita inginkan. Seperti waktu itu juga, pas delegasi karantina itu, kalau misalkan
misalkan apa namanya anggota saya ada kesalahan begitu, kalau misalkan saya ini apa namanya, alhamdulillah belum pernah jelas tapi ini kayak menyinggung, sengaja untuk menyinggung begitu secara tidak langsung. Nah itu kan menyakiti hati kalau misalkan kita disinggung di depan umum, kayak apa ya, merasa direndahkan begitu. Nah kalau misalkan saya lakukan seperti itu kepada anggota saya, itu tidak akan membuat dia berubah, maksudnya tidak akan membuat dia mengerjakan tugas yang saya berikan itu secepat mungkin atau seefisien mungkin, malah membuat dia semakin down bisa jadi, atau paling parah sakit hati dan memutuskan untuk keluar dari tim. Makanya kalau apa namanya katanya tadi tidak menyakiti orang lain, tidak akan mengubah orang itu. bukan hanya berarti masih ada lagi apa lagi. Oke, seorang itu menyakiti orang lain bukan hanya tidak akan mengubah orang itu, hal itu tidak akan pernah dilakukan. Ada satu kata yang dimana sudah diambil dalam buku ini adalah, sudah pasti orang itu akan melihat diri kita sama dengan apa yang kita lakukan kepada orang itu. Betul, karena dia menangkap gambaran seperti itu yang dia rasa menyakitkan kepada dia. Nah, saya juga sempat dapat perlakuan kurang bagus dari senior ketika jadi ketua itu, dan saya mengidentikan perlakuannya hari itu kepada saya seperti ini. Intinya dia sebagai perlakuannya kepada saya hari itu. Maksudnya kan hari itu dia datang terus marah-marah terus pulang, tidak bantu-bantu apa-apa. Nah saya identikan bahwa dia senior ini cuma bisa marah-marah tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan bantuan kepada saya dan tim saya. Nah itu yang mungkin dimaksud dalam buku itu. Kenapa dimaksud bahwa akan menjadi gambaran dari kita dan tidak akan membuat orang itu melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu kalau yang saya tangkap. Oke, cukup sekian dari kami berdua. Saya Alian, saya Yogi. sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Stay tune dengan Podshop Makassar. Dah.